Pernah ngerasa footage yang kamu jual di Shutterstock kurang dilirik? Nah, di video kali ini, gue akan unboxing alat yang menurut gue wajib banget buat microstalker yang pengen serius jual footage di Shutterstock. Alat ini bisa bantu kamu bikin stock footage yang menarik dengan minim effort. Stay tune sampai akhir video, karena gue juga bakal kasih tips yang bikin footage kamu langsung terlihat pro. Jadi ini tuh rotating display atau turntable otomatis. Nah, di dalamnya ada apa aja sih? Yuk kita cek sama-sama. Oke, pertama kita dapat manual book. Terus kita dapat kabel adaptor. Kita dapat remote juga. Nah, ini salah satunya kenapa gue pilih rotating display ini, teman-teman. Karena dia udah include remote control, jadi kita bisa kendaliin rotating display ini dari jarak jauh. Ini dia alat utamanya, rotating display ukuran 30 cm yang warna putih. Kalau misalnya teman-teman ikutin video-video gue dari lama, gue tuh punya yang warna hitam. Kenapa gue pilih yang warna putih ini? Dan ukuran besar ya, supaya gue bisa bikin footage isolated white background. Karena kalau misalnya gue pakai yang warna hitam, kurang mendukung ya untuk footage isolated white background. Nah, desainnya ini simple dan kokoh banget. Kalau di manual booknya dia ngeklaim bisa menahan beban sampai 15 kg. Oke, langsung aja kita tes alat ini. Dan di sini gue ada objek yang biasa gue gunakan untuk stock footage. Oke, masnya gue taruh sini. Nah, untuk powernya sebenarnya bisa menggunakan adaptor dan power bank ya. Jadi kalau misalnya colokannya jauh dari tempat teman-teman itu, teman-teman bisa menggunakan power bank ini. Kita coba menggunakan kabel adaptor ini dulu. Kita langsung colok aja. Dan untuk remote-nya ini menggunakan baterai AAA. Kita nyalakan powernya dulu. Oke. Nah, untuk suaranya sih dia agak noise ya. Kita kan nggak butuh suara juga ya teman-teman untuk stock footage buat jual di Shutterstock. Jadi menurut gua untuk noise suaranya ini masih aman kalau untuk stock footage. Tapi untuk putarannya ini mulus banget dan dia juga kokoh. Biasanya rotating display yang murah-murah kita taruh barang, dia akan goyang-goyang. Kita bisa atur kecepatannya. Yang atas ini dia untuk menambah kecepatan. Coba kita atur. Nah, tuh, dia menambah kecepatan, suaranya ini dia jadi kedengeran ya dari kecepatannya ini suaranya lumayan kencang teman-teman. Terus kita tambah lagi, pencet atasnya. Nah, dia tambah putarannya tambah kencang lagi. Kalau pengen turunin teman-teman tinggal pencet yang bawah aja. Nah, ini yang paling slow. Untuk arah baliknya teman-teman tinggal pencet yang mode. Nah, dia akan putar balik. Nah, kalau pengen dimatiin tinggal pencet ini aja off. Nah, kalau pengen nyalain lagi tinggal pencet ini lagi. Menurut gue nih oke banget sih. Untuk putarannya dia mulus dan kokoh. Nah, sekarang kita coba pakai power bank ya. Nyalakan. Nah, dia bisa teman-teman. Jadi, pakai power bank pun teman-teman tuh bisa. Ini tips simple cara bikin stock footage dengan isolated white background menggunakan rotating display dan hanya satu lighting. Langkah pertama teman-teman perlu tentukan dulu nih objek apa yang mau dijadikan footage-nya. Nah, di sini gue ada emas batangan dummy untuk contohnya. Buat kalian para pemula bisa dimulai dari objek yang ada di sekitar rumah kalian aja dulu. Benda-benda apapun sebenarnya bisa dijual di Shutterstock. Seperti contohnya mouse ini atau ya pokoknya benda-benda di sekitar rumah teman-teman. Itu bisa teman-teman jadikan objek stock footage. Selanjutnya pastikan objeknya itu diletakkan di tengah-tengah rotating display supaya gerakannya stabil dan terfokus di tengah frame sewaktu diputar. Nah, kendalanya biasanya itu kita kesulitan di menemukan titik tengahnya nih. Untuk tipsnya teman-teman bisa menggunakan kertas ya, dibuat seukuran rotating displaynya jadi lingkaran begini. Nah, selanjutnya kertasnya ini teman-teman lipat. Nah, lipat begini dan lipat begini. Tuh. Nah, pada akhirnya kita akan menemukan titik tengahnya nih di tengah-tengah pertemuan antar lipatan ini. Jadi teman-teman tinggal taruh sini aja, tinggal tandain titik tengahnya pakai pulpen. Nah, untuk hasil background putihnya yang sempurna, biasanya itu kan kita membutuhkan kain putih atau kertas putih ya. Tapi karena di sini gua menggunakan rotating display yang ukuran besar dan berwarna putih, kita nggak perlu lagi menggunakan background putih tambahan. Nah, inilah keuntungannya kita menggunakan rotating display yang ukuran besar dan berwarna putih. Selanjutnya untuk pencahayaannya di sini gue menggunakan Inbex CL100S. Dia udah 100 watt, yang pasti cahaya yang dihasilkan itu terang banget. Dan gue menggunakan lantern softbox supaya cahaya yang dihasilkan juga itu nanti hasilnya itu soft dan merata seperti di dalam ruangan. Asalkan lampunya proper, teman-teman bikin footage pakai HP pun hasilnya itu bakalan bagus. Percaya deh sama gue. Nah, untuk settingannya di sini gue menggunakan auto aja ya supaya teman-teman bisa mengikuti. Untuk resolusinya pastikan
teman-teman menggunakan resolusi tertinggi di HP teman-teman. Di sini gue menggunakan resolusi Ultra HD 30 fps, artinya itu 4K ya, 4K di 30 fps. Nah, kalau misalnya teman-teman itu mentok di 1080, pakai yang 1080-nya. Jangan pakai yang di bawahnya. Karena di Shutterstock ini dan agensi microstock lain, dia pasti menginginkan footage yang berkualitas tinggi. Untuk rasionya, pastikan footage itu berukuran 16:9 atau 9:16 ya. Jangan sampai teman-teman tuh menggunakan rasio 4:3 atau rasio full frame. Nah, contohnya di sini deh. Nah, di sini kan gue menggunakan Samsung A55. Di sini rasionya ini ada 9:16, 1:1 dan full. Nah, teman-teman untuk membuat footage wajib menggunakan rasio 9:16 atau 16:9. Jangan pakai rasio lainnya. Nah, ini penting juga ya, sebelum rekam atau foto sebaiknya lensanya ini dilap dulu teman-teman. Bisa menggunakan baju atau tisu. Nah, karena gue contohinnya ini cuma pakai satu lampu, yang ini bakal gue matiin dulu. Kalau misalnya kita menggunakan satu lampu di bagian sini, di bagian sisi sini, pasti dia ada shadownya. Nah, untuk mengisi shadow ini, solusinya teman-teman bisa menggunakan kertas putih ini. Efek dari kertas putih ini, dia akan memantulkan cahaya. Jadi dia bisa mengisi bagian shadow di sebelah sini. Oke, ini kamera gue geser dulu. Nah, dia akan keisi shadownya. Dan ini tips lagi buat teman-teman kalau misalnya pengen foto emas batangan yang kayak punya gua gini. Ini by the way teman-teman bisa beli aja di marketplace. Ini murah banget ya teman-teman, bisa jadikan properti buat foto. Teman-teman bisa langsung check out aja di sini kalau misalnya tertarik. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan objek emas, dia bagusnya itu keseluruhannya itu terang teman-teman. Jadi gimana sih cara kita menerangi bagian atasnya ini? Nah, solusinya juga menggunakan ini, menggunakan kertas putih ini. Jadi kertas putihnya ini taruh agak atas lagi. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke, kita atur dulu fokusnya, kita lock. Teman-teman bisa terangin juga. Nah, by the way ini gue menggunakan auto ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pemula bisa mengikuti. Oke, udah ke-lock, cahaya juga udah better, dan bagian atasnya juga udah terang ya. Kita rekam. Nah, kita putar. Untuk rotating display merek Pulus ini gue beli dengan harga 500 ribuan di marketplace. Teman-teman bisa langsung check out juga di sini atau nanti gue sertakan link di deskripsi. Dan buat teman-teman pemula yang mungkin dengan budget terbatas, teman-teman bisa beli yang di bawah 100 ribuan yang kayak punya gue gini. Ini juga lumayan awet dari tahun 2021 sampai sekarang ini masih gue pakai. Nah, ini untuk yang versi hitamnya dan ini gue beli yang versi putihnya supaya gue bisa bikin footage isolated white background. Alat ini tuh wajib banget buat kalian nih yang mau serius di dunia microstock, terutama untuk footage. Pertama, rotating display ini hemat waktu kalau kamu mau bikin footage. Gak perlu lagi deh capek-capek gerakin kamera secara manual. Cukup taruh produknya di sini, atur kecepatannya, dan biarin aja alat ini bekerja sendiri buat kamu. Selain itu, footage yang dihasilkan juga lebih stabil dan profesional. Shutterstock atau platform microstock lain cenderung lebih suka footage yang terlihat smooth dan gak banyak gerakan yang mengganggu. Dengan alat ini, kamu bisa fokus lebih ke kreativitas angle dan pencahayaan daripada repost sama teknis pengambilan gambar. Dan satu lagi, kamu bisa bikin variasi footage yang lebih menarik hanya dengan mengganti background atau lighting. Alat ini cocok banget buat produk-produk seperti gadget, perhiasan, atau bahkan makanan. Menurut gua, buat kamu yang serius mau jualan footage di Shutterstock, alat ini investasi yang sangat berharga. Footage kamu bisa terlihat lebih profesional, lebih menarik, dan insya Allah lebih cepat terjual. Ini salah satu alat terbaik yang bisa kamu tambahkan ke gear kamu kalau mau fokus jualan footage. Kalau dari kamu sendiri gimana nih? Apakah rotating display ini layak dimiliki? Gue pengen tahu pendapat kamu di kolom komentar dong. Apakah kamu udah pernah pakai alat ini atau ada alat lain nih yang jadi andalan kamu buat bikin footage? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like. Dan kalau mau lebih banyak tips dan review seputar alat-alat fotografi dan videografi buat microstock, subscribe channel ini dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Share video ini ke teman-teman kalian yang lagi nyari alat buat jualan footage juga ya. Oke, sampai di sini dulu video unboxing dan review kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan semoga kalian makin produktif jualan stock footage. Keep shooting and happy selling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.